Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi akhraqa fu'adal asyikin wa amara syiral wasilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang tercinta, yang sangat kita hormati, pembina Pondok Pesantren Baitur Rahmah Kiai Haji Syekh Muhammad Sholehudi Muhyiddin Al-Amin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dalam hal ilmu, manusia itu cuma terbagi menjadi dua bagian, yang tahu dan yang tidak tahu. Yang tidak tahu dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dia itu tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kelompok yang pertama ini biasanya sok tahu. Kalau diberitahu biasanya tidak mau tahu, karena dia menganggap hanya dirinya yang paling tahu. Kelompok yang kedua dari yang tidak tahu, dia itu tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Kelompok ini termasuk kelompok yang jujur dan merekalah calon-calon penerima hidayahnya Allah. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Mereka yang mau memasangkan telinganya untuk mendengarkan perkataan, kemudian mengikuti yang terbaik dari perkataan itu, mereka adalah calon-calon penerima hidayahnya Allah. Puncak hidayahnya Allah, mereka menjadi ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Mereka yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, maka mereka yang disebut dengan ahli hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulil albab. Ini menjadi tema pembicaraan kita dalam haul malam ini. Yu'til hikmata may yasha, Allah akan menganugerahkan hikmah kepada siapapun yang dikehendakinya. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan mereka yang telah memperoleh hikmah, sesungguhnya dia adalah pemenang yang besar. Wa may yadhakkaru illa ulil albab. Dan tidak ada yang bisa mencapai itu kecuali mereka yang sudah mencapai ulil albab. Tapi ulil albab ini tidak akan bisa dicapai kalau dia belum mendapatkan hidayah. Hidayah tidak akan pernah bisa dicapai kalau dia belum bisa mengalahkan dirinya sendiri. Tidak ada yang berbahaya di luar kita. Karena sesungguhnya yang paling berbahaya adalah ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita sendiri. Maka Quran setelah Al-Fatihah adalah Al-Baqarah, cerita tentang bagaimana kita memenggal keakuan kita. Supaya kita yang asalnya tidak tahu
dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, yang sering sok tahu berubah menjadi orang yang dia itu tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ketika dia sadar bahwa sesungguhnya dia tidak tahu, kemudian dia tahu bahwa dia tidak tahu, puncaknya dia akan menjadi orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Ini yang kemudian disebut dengan ulama. Itu sebabnya Rasulullah SAW menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya yang namanya ulama, mereka-mereka yang telah menjadi para pewaris Nabi. Setiap para pewaris berarti berizazah. Setiap para pewaris berarti mendapatkan mandat untuk menjadi wasilah. Yang tidak mendapatkan mandat, jangan menyatakan diri sebagai ulama. Tahu bukan berarti mengoleksi sejumlah pengetahuan. Tahu bukan berarti mengoleksi sejumlah ayat di kepala kita. Tahu bukan berarti mengoleksi sejumlah hadis di kepala kita. Tapi tahu adalah merasakan dan mengalami. Malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan bisa memahami. Agama bukan keterampilan berpidato. Agama bukan keterampilan membaca ayat. Agama bukan keterampilan menyampaikan hadis-hadis. Bukan itu agama. Agama adalah keterampilan merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah kalau tidak pernah berkhalwat? Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah kalau kita belum bisa nol? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati sebelum engkau bisa menjadi seorang muslim. Muslim bukan sebutan bagi mereka yang berKTP-kan Islam. Tapi muslim adalah sebutan tertinggi dari Allah bagi mereka yang sudah mampu merasakan rasanya Islam. BerKTP-kan Islam sangat mudah, tapi merasakan rasanya Islam, ini persoalan yang sulit. Hampir 13 tahun. Saya berkeliling di seluruh pesantren di seluruh Indonesia. Hanya satu yang saya cari. Merasakan rasanya Islam. Saya pernah tidak tidur hampir 3 bulan. Apa yang menyebabkan saya tidak bisa tidur? Cuma satu. Saya takut menghadapi kematian. Karena di Quran surat Al-Waqi'ah dinyatakan, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu engkau melihat, aku lebih dekat kepadamu, tapi mengapa saat itu engkau tidak dapat melihat? Pada saat nyawa sampai di kerongkongan, saat itu kita melihat, tapi kita tidak pernah mengenal yang kita lihat. Begitu yang datang menjemput kita, tidak kita kenali. Akibatnya apa? Akibatnya begitu keluar ruh dari jasad ini, ruh dalam keadaan buta. Wa man kana fi hadithi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa dallu sabila. Barang siapa yang buta pandangan kolbunya, pandangan jiwanya di dunia ini, maka di akhirat akan lebih buta. Wa dallu sabila, dan di sana jalannya akan lebih sesat. Sesat akibat dari tidak tahu jalan. Itu sebabnya leluhur kita di Jawa Timur ini, para sunan, para wali, menyatakan kepada kita satu ajaran yang sangat luar biasa. Mati sakjerone ngaurip. Antal maut, qoblal maut. Itu bukan teori. Tapi itu adalah nyata, senyata-nyatanya. Dan alhamdulillah, saya ditakdirkan untuk bisa bertatap wajah dengan seorang mursyid dalam pencarian saya kurang lebih dari 13 tahun. Kemudian beliau memberikan kunci-kunci sejati untuk membuka kesejatian diri kita. Dan ternyata alhamdulillah mursyid ini tersambung sampai Syekh Jabar Shadiq Sunan Kudus. Alhamdulillah. Saya sangat tidak berani menyatakan sesuatu yang saya sendiri tidak mengalaminya. Oleh karena itu, saya akan batasi untuk berbicara pada apa yang saya rasakan, yang saya alami sebagai satu pengalaman spiritual. Betul yang dikatakan oleh Gus Al-Fasi tadi, bahwa puncaknya thariqat adalah tajalli. Ketika bisa tajalli, seorang Nabi Musa tersungkur mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin.
Masuki Engkau ya Allah. Aku bertaubat kepadamu dan ini adalah awal aku beriman. Sejak kapan Nabi Musa itu memulai beriman kepada Allah? Ketika Nurullah tajalli di dalam kesadarannya yang tertinggi di Gunung Tursina. Gunung Tursina bukan gunung yang di luar sana, tapi Gunung Tursina adalah puncak kesadarannya tertinggi dan itu ada pada diri setiap manusia. Makanya kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, di banyak tempat di sana yang diceritakan pasti soal gunung. Jabal Sur, Jabal Rahmah, Jabal Nur, Jabal Uhud. Bahkan kalau kita ziarah di Madinah, setelah dari Masjid Kuba, kita pergi ke Jabal Uhud, puncaknya di Qiblatain. Mengapa kita harus mengakhiri di Qiblatain? Apa itu Qiblatain? Selalu saja kita berkutat di wilayah syariat yang namanya Qiblatain adalah dulu Rasul berkiblat ke Baitul Maqdis, kemudian ada perintah untuk berkiblat ke Baitullah. Baitullah ada dua, satu yang syariat, satu yang hakikat. Kalau tetap saja yang kita jadikan kiblat yang syariat, yang terbuat dari batu, nggak ada beda Baitul Maqdis dengan Baitullah. Tidak ada beda. Jadi Qiblatain adalah dua kiblat. Karena diri manusia terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama disebut unsur jasmani, raga kita. Unsur yang kedua disebut unsur ruhani, jiwa kita, diri kita yang sejati. Dia adalah nur insani. Nur insani ini harus mengenali dua nur yang lain yang disebut dengan Nur Muhammad dan Nurullah. Itu sahadat sejati. Sebelum kita bisa manunggal dengan nur yang dua itu, selama itu pula kita hanya akan mendapatkan kehampaan spiritual. Wirid-wirid yang kita lakukan mungkin tidak berasa apa-apa terhadap diri kita. Salat-salat yang kita lakukan mungkin tidak berdampak pada diri kita. Rakaat-rakaat salat yang kita lakukan mungkin tidak bisa mengubah diri kita. Ini barangkali persoalan besar umat Islam di negeri yang kita cintai. Di kantor saya ada seorang Jepang. Kalau dia pergi ke WC lama. Suatu saat saya intip apa yang dia kerjakan. Begitu masuk ke WC, rupanya setelah dia membuang air besar, dia bersihkan itu WC, dikosoknya pakai sikat. Subhanallah. Ketika keluar dari WC saya tanya, Mister, kenapa Anda membersihkan sendiri? Bukankah di kantor ini sudah ada cleaning service? Apa jawaban dia? Aku terlahir ke dunia tidak mau menyusahkan siapapun. Ketika aku membersihkan WC, aku yakin suatu saat ketika aku masuk ke WC, aku akan mendapatkan bagianku selalu bersih dan aku bisa menjadi nyaman di situ. Mengapa nilai-nilai Islam justru tidak ada di negara atau di wilayah-wilayah yang komunitas Islamnya lebih banyak? Ada apa sesungguhnya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan? Mengapa masjid-masjid kita, pesantren-pesantren kita menjaga WC saja kita belum bisa? Bagaimana kita bisa menjaga kesucian hati kita? Bagaimana bisa khalwat? Bagaimana bisa memisahkan segala aliran-aliran hawa nafsu yang masuk ke dalam diri kita? Bagaimana bisa itu? Mohon maaf, barangkali mengendalikan satu puntung rokok saja kita masih kesulitan. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu yang luar biasa di dalam diri kita? Malam ini saya akan mengajak para hadirin semua demi cinta kepada Allah. Saya akan mengajak untuk jujur pada diri sendiri. Sebab awalnya hidayah adalah jujur pada diri sendiri. Apakah kita termasuk yang tidak tahu? Dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu? Apakah kita termasuk orang yang tidak tahu? Tapi sekarang kita tahu bahwa kita tidak tahu. Kalau kita sadar, sebentar kita akan diangkat menjadi orang yang tahu. Dan dia tahu bahwa dia tahu. Subhanallah. Itu sebabnya perjalanan hidup manusia itu digambarkan dalam berbagai ritual syariat yang kita kenal. Kita ambil contoh yang sederhana saja. Di sini saya yakin banyak orang yang sudah haji. Di sini saya yakin banyak orang yang sudah umroh. Berapa kali kita berkeliling tawaf di sana? Berapa kali? Entahlah berapa kali. Tapi rasa apa yang sudah bersemayam di dalam jiwa kita. Perubahan
perilaku apa yang terjadi pada diri kita. Hikmah apa yang sudah muncul di dalam diri kita. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Sudahkah ayat ini menjadi pengalaman spiritual kita? Atau baru sekedar kita hafal? Melafalkan kalimat inni ma'akum aina ma kuntum sangat mudah, siapapun bisa. Melafalkan kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, siapapun bisa. Melafalkan kalimat wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid, semua bisa. Tapi berapa orang yang betul-betul bisa membuktikan kalau itu terjadi di dalam dirinya? Berapa banyak? Sudahkah kita merasakan semuanya? Agama bukan kata-kata. Suatu saat kita harus membebaskan diri kita dari segala huruf dan kata. Itu yang disebut dengan spiritual. Masuk ke alam keheningan. Di situ kita merasakan kenikmatan penyatuan dengan Allah Sang Maha ini. Syahadat kita. Apakah baru di sini? Kita tahu definisi iman sejak dulu. Al-iman tasdikun bil qawli wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan. Sudah sejak lama kita tahu, tapi kita tidak pernah mau membuktikan kalau iman harus dimulai dari kolbu. Dan di mana letaknya kolbu? Bagaimana cara membuka kolbu? Padahal digambarkan demikian luas di dalam Al-Quran. Quran diawali dengan huruf ba. Dan hampir semua ayat di Quran selalu diakhiri dengan huruf nun. Cobalah kita lihat Al-Fatihah. Saya kira semua kita sepakat pernah belajar bahasa Arab. Saya tidak melulu dari pesantren. Karena master saya tadi MSc itu bukan dari IAIN. Saya lulusan ITB. Yang saya pelajari adalah fisika murni. Saya dari fisika material elektronik. Saya seorang peneliti fisika. Dan alhamdulillah, Allah telah memberikan satu karunia yang luar biasa. Ternyata fisika dengan metafisika itu sangat simetris. Idat sama'un saqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu mudat wa alqat ma fiha wa takhalat. Ya ayyuhal insan innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqih. Sudahkah kita bisa menyatakan ayat itu? Subhanallah. Idat sama'un saqat, ketika langit terbelah, langit mana? Tidak ada langit secara fisik. Yang berwarna biru itu bukan langit. Itu hanya peristiwa dispersi dari cahaya matahari. Langit yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah lapisan-lapisan kerohanian. Idas sama'un saqat, ketika mata kalbu terbuka, ketika mata jiwa terbuka, ketika mata ruhani terbuka. Wa adzinat li rabbika wa huqqat wa alqat ma fiha wa tahqalat. Wa idal ardu mudat, ratakan bumi kita. Mana bumi? Kalau di Quran ada kata-kata langit, pasti itu urusan rohani. Kalau di Quran ada kata-kata bumi, pasti itu urusan jasmani. Wa idal ardu mudat. Bumi harus diratakan. Bumi harus dienolkan. Bumi harus dikosongkan. Bahkan bukan sekedar mengosongkan itu. Wa alqat ma fiha wa takhalat. Kosongkan juga yang ada di pikiran kita. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak bicara, tidak bernapas, bahkan tidak berpikir. Itu antal maut qoblal maut. Di situ kita akan merasakan liqa Allah. Di situ kita akan merasakan tajalli dan luar biasa. Quran surat An-Nur ayat 35 bukan khayalan. Itu bisa nyata senyata-nyatanya terjadi di dalam diri kita. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Al-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyyu yuqadu min sajaratin mubarak. Zaitunatil nasarkiyah wala gharbiyah yakadu zaituha walau lam tamsasu narun nurun 'ala nur yahdillahu li nuri may yasha. Nur 'ala nur. Tidak bisa dicerap dengan mata ini, tapi nur ala nur hanya bisa dicerap dengan satu mata yang sangat halus yang Allah berikan kepada kita. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta bukan matamu yang itu, tapi yang buta adalah matamu yang terletak di kedua rongga dadamu. Sangat jelas kalau Allah kepada kita memberikan dua pasang mata, satu pasang mata lahir, satu pasang mata batin. Pertanyaannya, sudahkah kita bisa membuka satu pasang mata lagi? Kalau itu sudah terbuka, maka Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Rahman. Apa itu? Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Allah yang memelihara dua tempat terbit matahari dan Allah yang memelihara dua tempat terbenam matahari. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kalau tempat terbit matahari ada dua, tempat terbenamnya ada dua, berarti matahari harus ada dua. Betul? Selama ini kita cuma tahu matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Berarti tempat terbit matahari cuma satu, tempat terbenam matahari cuma satu. Selama kita belum menemukan satu matahari lagi, selama itu pula jiwa kita kosong dan selalu gelisah. Akhirnya apa? Hubud dunia, maka haital maut. Dan kita takut menghadapi yang namanya kematian. Gak usah berbohong. Tanpa dikatakan, semuanya menjadi kasar. Siapa yang takut mati dan siapa yang tidak, sangat kelihatan. Dan tidak bisa dibungkus dengan wiridan. Karena rasa takut itu datang dari jiwa kita yang kadang-kadang tidak pernah kita layani. Makanya Quran surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf ba. Ba itu titiknya di luar. Quran surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf nun. Nun itu titiknya di dalam. Tugas kita dalam hidup cuma satu. Memindahkan titik yang di luar ke titik yang di dalam. Ba itu titiknya matahari jasmani. Nun titiknya matahari ruhani. Di mana matahari ruhani? Di dalam kolbu kita, di dalam jiwa kita. Dia adalah nurun ala nur. Itu yang menyebabkan hidup kita gelisah. Itu yang menyebabkan kita selalu susah dan gelisah. Selalu saja tidak puas menghadapi kehidupan. Karena apa? Pertumbuhan jasmani tidak seiring dengan pertumbuhan rohani. Badan ini terus mengalami proses fotosintesa dengan matahari jasmani. Tapi jiwa kita tidak pernah mengalami proses fotosintesa dengan matahari rohani. Di Quran surat Al-Kahfi jelas ayat 19 dikatakan, cara rohani untuk makan cuma satu. Lihatlah makanan mana yang lebih baik. Kalau saya datang ke pesantren ini, disuguhi makan, kemudian dipersilahkan, lihatlah makanan mana yang lebih baik. Biasanya kalau kita mempersilahkan makan, silahkan dicicipin, kan begitu. Dimakan, bukan dilihat. Karena Al-Kahfi bukan cerita soal gua yang di luar, tapi Al-Kahfi cerita soal gua yang di dalam diri kita, yang terdiri dari 7 pintu, yang itu harus kita masuki. Memasuki gua yang itu, disitulah kita akan terbebas dari perbuatan syirik. Itu adalah baitullah sejati, dan itu tidak jauh dari dalam diri kita. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Tinggal mencari cara untuk memasukinya. Masuk itu luar biasa, dan wirid-wirid kita juga akan berdampak luar biasa terhadap perubahan diri kita, terhadap masyarakat dan terhadap bangsa. Dan mari kita sama-sama bertorikot. Torikot itu ibarat nasi tumpeng. Bawahnya berupa luasan, tapi puncaknya nasi tumpeng cuma satu titik. Selama kita mengacu pada satu titik, lewat jalan manapun silahkan. Tidak usah berdebat-debatan soal torikot mana. Karena tidak penting kita berbicara torikot kita yang lebih baik. Selama kita tidak bisa merubah perilaku kita. Karena kita sudah saatnya untuk menghentikan berbicara pakai perkataan. Sudah saatnya kita untuk menghentikan berbuat pakai perkataan. Sekarang saatnya kita berkata pakai perbuatan. Setuju? Sekali lagi saya ingin mengajak, hentikan kita berbuat pakai perkataan. Saatnya kita sekarang berkata pakai perbuatan. Tidak usah cerita kepada orang lain, kalau tadi malam sholat tahajud saya sekian ratus rakaat. Tidak penting. Tunjukkan bahwa kita lebih sabar, tunjukkan kita lebih menerima, tunjukkan kita tidak mengeluh, tunjukkan kita lebih dewasa, tidak pernah tergesa-gesa, tidak pernah menilai orang lain, tidak sombong, tidak pernah menjudge siapapun. Karena menilai bukan urusan kita, itu urusan Allah. Sekarang kita harus berbicara pakai bahasa perilaku. Dampak apa yang sudah kita alirkan dan kita lahirkan dari seluruh ritual yang kita miliki. Jangan pernah menyombongkan ilmu saya yang paling tinggi, sebab itu menjadi tidak penting. Pertanyaan kubur pun tidak. Mohon maaf kata malaikat, sampean dari torikot mana? Tidak ada pertanyaan itu. Pertanyaan kubur cuma satu, man robuka. Siapa yang akan bisa menjawab man robuka? Hanya mereka yang sudah mengenalnya. Hanya mereka yang sudah terbuka pandangan kalbunya. Hanya mereka yang sudah tajali kepada Dia yang Maha Aziz. Itu penting. Kita berbicara bukan untuk satu malam ini, tapi kita bicara untuk triliunan tahun yang akan datang.
Badan boleh hancur, tapi ruh tidak akan pernah hancur. Dan ruh kita harus kita siapkan rumah masa depannya. Karena diri sejati manusia bukan yang berkumpul di sini. Ini cuma cangkangnya manusia. Ini namanya jasmani. Jasmani itu dari dua kata, jas dan mani. Jas itu pakaian luar, mani itu sperma. Jasmani pakaian luar yang terbuat dari sperma. Itulah kita. Sperma menjijikan atau tidak? Sangat menjijikan. Maka jasmani tidak pernah ada yang suci. Semua jasmani pasti kotor. Walaupun kita sudah berwudu, air kencing masih sisa di dalam. Walaupun kita sudah berwudu, bagian sisa-sisa dalam perut pun masih banyak. Jangan menganggap kalau jasmani kita hebat. Yang perlu kita sucikan adalah rohaniah kita. Dengan cara apa? Melepaskan ikatan-ikatan pada urusan-urusan duniawi. Begitu kita lepaskan ikatan pada dunia, dunia itu mencukupi. Tapi kalau kita mengikatkan pada dunia, dunia itu akan menyusahkan. Saya bertemu di negeri ini, ribuan orang bertemu dengan saya setiap hari. Dan ternyata yang kaya hidupnya susah. Yang miskin pun ternyata hidupnya lebih susah. Yang pejabat hidupnya susah. Betul? Ternyata yang tidak pejabat lebih susah. Saya ketemu gubernur, wali kota, menteri. Ketika saya berbicara dengan mereka, apa yang dirasakan ketika setelah menjabat satu jabatan? Susah ternyata. Kenapa? Seorang gubernur saja, ketika dia sedang menjabat gubernur, yang dia pikirkan apa? Bagaimana supaya dia tetap menjadi gubernur? Itu kesusahan bukan? Susah. Orang sehat susah enggak? Susah. Kenapa? Mempertahankan diri agar tetap sehat kan susah. Kalau yang sehat susah, bagaimana yang sakit? Melepaskan diri dari penyakit, itu pun satu kesusahan. Betul? Betul. Jadi manusia ini di dunia ibarat seorang tua yang punya istri 4. Seorang tua punya istri 4. Suatu saat Pak Tua ini mengalami satu tanda-tanda kematian. Dan dia sadar kalau akhir dari kehidupan di dunia ini mau datang pada dia. Kemudian Pak Tua ini mengumpulkan istri-istrinya. Yang berapa tadi? Yang 4. Yang pertama dia tanya istri yang nomor 4. Yang paling cantik. Yang paling menarik. Yang paling ngabisin tenaganya Pak Tua. Yang paling banyak ngabisin duitnya Pak Tua, juga paling banyak ngabisin depositonya Pak Tua. Kemudian yang nomor 4 ini ditanya oleh Pak Tua, Adinda sayangku, apakah engkau bersedia menemani kematianku saat ini? Jawabannya apa? Sangat singkat, tidak. Begitu tersakiti oleh istrinya yang keempat, kemudian Pak Tua ini tanya istri yang ketiga, bagaimana Adinda istriku? Apakah Adinda mendengar pertanyaanku tadi? Istri yang ketiga mengatakan, Kakanda yang aku cintai, sudah cukuplah pengorbananku kepadamu. Dan sekarang saatnya engkau pergi dan aku hanya bisa mengantar sampai di sini. Sampai di rumahnya aja. Kemudian Pak Tua itu tanya istri yang nomor 2. Bagaimana Adinda istriku yang kedua ini? Apakah engkau mendengar pertanyaanku pada istri yang ketiga? Istri yang kedua lebih cerdas lagi. Kalau istri Kakanda yang ketiga mengantarnya sampai rumah, aku bersedia loh Pak Tua mengantarmu sampai kuburan. Tapi tetap tidak mau kalau mati harus bareng. Istri yang pertama, sebelum Pak Tua menyelesaikan pertanyaan dengan bijak mengatakan, akulah istrimu yang sejati yang akan mengantarmu sampai mati. Luar biasa bahagianya Pak Tua. Tapi itu cuma cerita. Siapa istri yang keempat? Istri yang keempat adalah yang paling ngabisin duit kita, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita. Siapa itu? Kesenangan kita, dunia kita, jabatan kita, pekerjaan kita, kesibukan kita, dan semua kita punya istri yang keempat yang banyak ngabisin duit kita. Betul? Betul nggak? Siapa istri kita yang ketiga? Istri kita yang ketiga adalah jasmani kita. Hampir semua orang dalam hidup ini cuma ngurusi perkara jasmani. Habiskan waktunya di kantor, habiskan waktunya di pabrik, habiskan waktunya di pasar. Cuma apa?
cari makan dan pakaian untuk ngurusi jasmani ini. Padahal sedemikian banyak waktu yang kita investasikan, ujung-ujungnya jasmani ini pun kita tinggalkan. Betul? Istri kita yang kedua, siapa? Istri kita yang kedua adalah sanak famili kita yang kita cintai. Itu pun semua akan meninggalkan kita. Dan istri kita yang pertama siapa? Istri kita yang pertama adalah ruh kita, jiwa kita. Itulah diri kita yang sejati yang akan menemani kita. Tapi istri yang pertama ini sering kita sakiti. Pengen tahajud tengah malam, entar. Pengen kholwat, entar. Masih ada besok. Kalau telenovela kan siarannya cuma sekali. Kalau kholwat masih ada besok. Pengen tahajud, entar. Pengen duha, entar. Makanya ketika kita duha atau tahajud sering ditumbenin oleh Allah. Coba santrinya Gus Soleh lama nggak datang, tiba-tiba datang ke pesantren ini. Begitu datang, Gus, wah Gus itu tetap awet muda, pesantrennya luar biasa. Nyampe rumah, wah Gus lukisannya bagus sekali, dipuji-pujinya Gus Soleh itu. Padahal biasanya dia tidak begitu. Dalam batinnya Gus Soleh, ini orang pasti ada maunya. Itu yang sering kita lakukan. Begitu kepentas urusan dunia baru tahajud. Begitu tahajud, malaikat yang mau catat bingung. Oh tumben tahajud, kata malaikat, pasti ini ada maunya. Tahajudnya betul cuma 2 rakaat, ternyata mintanya luar biasa banyak. Tuhan jangan cuma 2 rakaat, mintanya banyak. Subhanallah, itulah kita. Itu sebabnya perjalanan hidupnya manusia digambarkan dalam satu ritual yang sangat luar biasa. Contohnya ritual tawaf. Dari mana kita mulai tawaf? Dari satu tempat yang disebut dengan Hajar Aswad. Siapa Hajar Aswad? Saya cerita apa yang saya rasakan, yang saya alami. Ketika saya pertama kali pergi ke sana, satu yang saya mohon pada Allah, ya Allah, kalau Engkau berkenan dan mengizinkan kepadaku, izinkan aku untuk bisa mengerti dan menerjemahkan seluruh simbol-simbol haji dan umroh. Kelak kemudian aku ingin terjemahkan ke dalam kehidupanku. Subhanallah. Begitu saya diberi izin untuk mencium yang namanya Hajar Aswad, yang saya rasakan, tiba-tiba mata saya tidak bisa melihat apa-apa. Saya cuma melihat cahaya yang amat sangat terang. Entah mata mana yang terbuka saat itu. Dan di ujung sana saya melihat ada seorang ibu sedang melahirkan seorang anak. Saya melihat keringat bersimpuh di dalam badan ibu. Kemudian lebih dekat gambar itu datang. Entah mata mana yang sedang melihat saat itu. Saya tiba-tiba melihat dengan jelas kalau itu adalah ibu saya. Dan di samping ibu saya ada seorang bayi yang penuh dengan darah. Setelah itu kemudian saya mundur, saya salat tawaf. Saya telepon mursyid saya. Mursyid, saya mengalami satu peristiwa yang luar biasa ketika saya sedang mencium Hajar Aswad. Mursyid, saya menangis. Apa jawaban beliau? Nah, itu adalah ibumu. Dan bayi yang ada di sampingmu adalah kamu. Subhanallah. Sesaat setelah itu saya mendapatkan pemahaman. Kemudian saya perhatikan, ternyata figuranya Hajar Aswad melambangkan rahim istri kita, ibu kita. Hajar Aswad adalah batu hitam. Hampir semua orang yang terlahir ke dunia ini tidak ada yang kakinya dulu. Semua manusia terlahir ke dunia pasti kepalanya dulu. Ketika kepala keluar dari pintu itu, itulah prosesi mencium Hajar Aswad. Mengenal kembali dari mana kita asal. Apa tugas kita di sini? Dan setelah ini kita mau pergi kemana? Kenapa kita tawaf memulai dari Hajar Aswad? Sebab itulah awal kehidupan kita. Apa tugas kita berikutnya? Tugas berikutnya adalah lewati multajam. Apa itu multajam? Multajam itu janji. Multajam itu komitmen. Kita pernah berkomitmen di alam sana. Alastu birabbikum, qalu bala sahibna. Apakah aku ini Tuhanmu? Ya, aku bersaksi. Ketika kita masuk ke alam jasmani, persaksian yang pernah kita saksikan di sana terlupakan oleh kotoran-kotoran duniawi dan kita menjadi punya hutang. Makanya hutang manusia yang terbesar lupa pada yang pernah dia saksikan. Supaya ingat kembali yang dia saksikan, dia harus berjalan berikutnya kemana? Ke pintu Ka'bah.
Tapi bukan pintu itu yang harus kita cari. Karena Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya Allah lebih dekat kepada kita. Kalau Allah dekat dengan kita, berarti ada satu rumah yang sejati yang juga dekat dengan kita. Itu yang kemudian disebut dengan Baitullah. Baitullah artinya rumah Allah. Setiap rumah pasti ada pintunya, setiap pintu ada kunci pembukanya. Kunci pembukanya dititipkan di Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Maka Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Angka 7 dalam agama Islam, angka yang luar biasa. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 kali jumroh, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Di balik angka 7 ada rahasia. Di balik angka 7 itulah kenikmatan iman. Di balik angka 7 itulah kenikmatan Islam. Di balik angka 7 itulah kenikmatan ihsan. Di balik angka 7 itulah kenikmatan syahadat. Di balik angka 7 itulah kenikmatan sholat. Maka angka 7 menghiasi hampir seluruh tanggal-tanggal di dalam Islam. 17 Ramadan, ujungnya 7. 27 Rajab, ujungnya 7. 17 rakaat sholat kita sehari semalam, ujungnya juga 7. Maka Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Belum bisa mengerti sholat syariat, tidak akan mengerti sholat hakikat. Karena apa? Sholat syariat adalah terjemahan dari sholat hakikat. Simetri, kata Gus Arfa tadi. Simetri. Bukan murid pesantren Baitur Rahmah. Kalau sudah belajar hakikat kemudian meninggalkan syariat, itu nggak ada beda dengan syaitan. Nabi Muhammad tidak mencontohkan itu. Justru ketika setelah tahu hakikatnya, semangat untuk bersyariat semakin kuat, semakin tinggi gironya. Karena apa? Sholat dirindukan kehadirannya kalau kita sudah merasakan rasanya sholat. Sholat dirindukan kehadirannya kalau kita sudah mencicipi yang disebut dengan dirikanlah sholat hanya untuk mengingat aku. Bagaimana bisa mengingat kalau kita nggak kenal? Bagaimana bisa mengingat kalau kita belum pernah tajalli? Hanya dengan tajalli kita bisa mengingat. Maka seluruh perintah mengingat di Quran diawali dengan perintah haji. Silahkan selidiki Quran. Seluruh perintah ingat diawali dengan perintah haji. Faiza afadtum min Arafah fazkurullah indal masy'aril haram. Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Faiza qadaitum manasikakum fazkurullah kadzikrikum abaukum. Luar biasa. Haji adalah berkunjung ke rumahnya. Untuk apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cuma satu tujuan haji, apa? Membebaskan diri kita dari syirik. Untuk membebaskan kita dari syirik harus masuk ke rumahnya untuk menjadi tamunya, tajalli kepadanya. Setelah tajalli kita hanya bisa mengingatnya. Begitu Allahu Akbar, kita tidak pernah bisa mengingat yang lain kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata li dzikri tercapai. Maka sholat yang seperti itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Puluhan ribu orang yang sudah saya ajarkan sholat seperti itu luar biasa, berubah dengan sendirinya. Yang tidak sabar menjadi sabar, yang pemarah menjadi tidak pemarah lagi, yang sempit menjadi lapang. Menghadapi kehidupan, masalah tetap banyak, tapi cara memandang masalah jadi berkurang. Itu manusia-manusia yang bebas. Dia masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan mana dan salwa, mendapatkan rasa, jiwa menjadi jiwa yang bebas. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakaru illa ulul albab. Seorang ibu datang kepada saya karena baru seminggu yang lalu dia punya rumah kemasukan maling. Dia punya rumah 3, rumah yang satu ditinggali oleh beliau, rumah yang kedua ditinggali oleh putranya, rumah yang ketiga tempat beliau berlibur di akhir pekan. Suatu saat rumah yang ketiga, di situ ada lukisan yang bagus, barang elektronika yang banyak, diangkut oleh maling pakai truk. Datang pada saya, menangis. Kemudian beliau minta saran sama saya. Ustaz, saya mengalami musibah. Rumah saya kemasukan maling. Pertanyaan saya, tolong dijawab sama ibu. Apakah ibu yakin kalau maling masuk ke rumah ibu itu karena maling digerakkan kakinya oleh Allah? Ya. Di kiri kanan rumah ibu apakah ada rumah yang lain? Ada. Apakah
Apakah ibu yakin bahwa pikiran si maling itu dibimbing oleh Allah supaya masuk ke rumah ibu? Ya. Di rumah ibu banyak sekali barang elektronik? Ya. Tapi kenapa barang elektronik itu saja yang diambil oleh maling? Apakah ibu yakin kalau dia dibimbing oleh Allah? Saya berbicara tegas dan dia mengatakan ya. Kalian sering baca kalimat la haula wala quwata. Apa yang ibu kerjakan setiap hari? Dia ngaku pada saya, setiap hari kerjaan dia cuma ngaji. Ke pesantren ini, ke pesantren. Berarti kalau ibu ingin ngaji, berarti ibu ingin dibersihkan oleh Allah. Kalau ibu tujuannya begitu, insya Allah seluruh rezeki ibu pun akan dibersihkan oleh Allah. Sekarang jawablah pertanyaan saya yang terakhir. Yakinkah ibu kalau maling datang ke rumah ibu, sesungguhnya adalah Allah sedang membersihkan rezeki ibu? Yakin, yakin. Sujud syukur dan dia berubah dari menangis menjadi tertawa. Kenapa? Aku yakin kalau Allah datang ke rumah saya, karena Allah sedang membersihkan harta yang ada di rumah saya. Karena Allah tidak ingin di rumah kita ada yang kotor-kotor, supaya malaikat masuk ke rumah kita. Luar biasa. Ini soal sudut pandang, ini pencerahan. Kadang-kadang kita sering menyalahkan Allah. Katanya sudah tahajud, katanya sudah duha, katanya sudah banyak baca Quran. Tapi sudut pandang kita kepada Allah masih saja negatif. Selama kita masih begitu, hidup kita selalu tidak puas. Selama kita seperti itu, hidup kita selalu susah. Padahal hidup ini cuma sebentar. Harus dibikin senang hidup ini. Karena apa? Yang membuat senang bukan di luar kita. Yang membuat senang adalah bagaimana kita mengelola pikiran kita. Seorang ibu datang pada saya, mohon maaf. Karena sehari-hari saya sebagai konsultan spiritual. Menangis. Kenapa? Saya punya tetangga Ustaz. Kenapa tetangga ibu? Dia selalu menjengkelkan saya setiap hari. Selalu saja membuat saya sakit hati. Saya bilang, yang salah bukan tetangga ibu. Loh, yang salah siapa? Yang salah ibu. Kenapa saya yang salah, Ustaz? Karena sakit hati bukan salah orang lain. Sakit hati salah kita sendiri. Mengapa omongan orang lain dimasukkan ke dalam hati ibu? Siapa yang memasukkan? Orang lain atau ibu? Ya saya. Iya, yang salah ibu. Kalau Nabi Muhammad sering sakit hati, berhenti jadi Rasul. Kalau Nabi Muhammad itu cengeng, tidak akan mendapat ilmu sejati. Yakin kalau hari ini kita dikasih banyak masalah oleh Allah, kita sedang dipersiapkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Maka Nabi Muhammad dibesarkan oleh Allah dengan satu ayat. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Hai Muhammad, jika ada yang melemparmu, sesungguhnya lemparan itu datang dariku. Manusia hanya digunakan oleh Allah untuk melempar kita. Jadi kalau tetangga kita memfitnah kita, yakinilah bahwa dia sedang digunakan Allah untuk membesarkan kita. Ini soal sudut pandang, ini soal kebebasan jiwa, dan ini jarang kita ngaji ke dalam. Kebanyakan kita ngaji keluar, yang dilihat cuma kesalahan orang lain. Kita nggak pernah lihat kesalahan kita ke dalam. Ini namanya ngaji diri. Ngaji diri seperti keledai. Ada keledai yang jatuh ke dalam sumur. Sang pemilik keledai bingung. Bagaimana cara mengangkat keledai dari sumur? Karena susah mengangkat keledai, diputuskan saja. Itu keledai kemudian akan ditimbun pakai tanah. Dasar keledainya cerdas. Begitu ada tanah, satu ember ke bawah, nempel di punggungnya. Kan jadi geli. Digerakkan. Jatuhlah tanah ke kaki keledai. Datang lagi satu ember ke punggungnya, digerakkan, jatuhlah ke kakinya. Terus berember-ember datang tanah dan semua jatuh ke kaki keledai. Apa yang terjadi dengan keledai? Pijakan kaki keledai makin naik, makin naik, makin naik. Dan dia akan bisa loncat sendiri dengan selamat. Ini manusia sejati. Ini yuktil hikmata mayyasha. Wa mayyutil hikmata faqad utiya khairan katsiran. Segala masalah dan ujian bukan menenggelamkan kita, tapi mengangkat kaki spiritual kita. Dia yakin kalau itu pemberian Allah yang terbaik. Allah sedang menyiapkan saya untuk mendapat sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Kuncinya bagaimana mengolah diri kita. Awalnya dari apa? Awalnya dari terbuka pandangan kalbu kita. Lahir di Hajar Aswad, berjalan ke Multajam, masuk ke pintu Ka'bah. Bukan pintu itu yang harus kita cari, tapi pintu kalbu kita. Qalbul mu'min, baitullah. Sebenar-benarnya rumahnya Allah adalah kalbunya orang yang beriman. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Untuk menjadi orang yang bertakwa, gunung kita harus diangkat, kesadaran tertinggi kita harus diangkat.
Gunung Tursina kita harus diangkat. Tempat tajali kita harus dibuka. Supaya kita bisa bertajali sebagaimana Nabi Musa bertajali kepada Allahnya. Setelah itu semuanya menjadi berubah. Ayat yang disampaikan oleh Gus Arfapi tadi. Sesungguhnya orang yang beriman itu hatinya menjadi tentram hanya dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hatinya menjadi tentram. Ingat, zikir itu artinya ingat. Ingat itu ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Baru bisa ingat kalau sudah tajali, belum kosong, belum taholi, belum tahali, belum tajali, nggak akan bisa ingat. Disitulah pentingnya kita kholwat. Tapi kholwat metodenya macam-macam. Tafakur pun metodenya macam-macam. Tapi tariqat cuma satu. Wa allaw istaqamu ala tariqat la asqainahum ma'an ghadaqo. Sudahkah kita meminum hikmah dari tariqat kita? Kalau belum, ada apa dengan diri kita? Kita berpacu dengan waktu. Karena kematian bisa datang kapanpun, setiap saat. Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi kita harus sudah terbuka sekarang. Supaya pada saat kematian datang, kita tahu jalan untuk kita pulang. Pintu Ka'bah. Temukan itu. Setelah ketemu pintunya, masuklah ke situ. Begitu masuk, jadilah duyufullah. Jadilah duyufur rahman. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kita akan menjadi tamunya Allah. Di situ kita akan mengalami syahadat sejati. Al-iman tasdikun bil qalbi. Di situ kita rasakan baru ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang diikrarkan apa yang dirasakan di dalam kolbu. Itu namanya syahadat. 1000 kali kita mengucapkan syahadat di tingkat lisan tanpa mengalami di sini, tidak ada dampaknya. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Saya berbicara kebenaran. Tapi mohon maaf barangkali ayat-ayat tidak saya bacakan semua terkait dengan waktu. Yang penting intinya diterima dulu. Kalau kita sudah masuk pintu Ka'bah, menemukan pintu Baitullah yang sesungguhnya, tugas kita tidak berhenti. Tawaf masih harus berjalan. Kemana kita? Ke Maqam Ibrahim. Disitulah kita akan mendapatkan kenikmatan beragama yang disebut di dalam Quran surat Al-Fatihah, Al-Mun'am alaihim. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasyolihin. Baru kita akan semakom dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin di situ di Maqam Ibrahim. Kalau sudah semakom dengan mereka, jalan ke Hijr Ismail. Ada apa di Hijr Ismail? Ismail adalah orang yang demi cintanya kepada Allah, dia menyembah Allah bukan lagi pakai konteks kewajiban. Hati-hati, kewajiban untuk mu'alaf. Kewajiban bukan untuk kita. Wajib itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Dua-duanya bermuatan. Kalau kita beribadah masih dalam konteks kewajiban, nggak ada bedanya kita dengan anak kecil yang baru belajar di sekolah. Kalau diiming-imingi hadiah baru belajar. Kalau dikasih peringatan baru belajar. Oleh karena itu orang-orang bijak bersepakat untuk mengatakan, barang siapa yang menyembah Allah karena dia berharap sesuatu dari Allah, maka dia tidak layak akan cintanya Allah. Dan barang siapa yang menyembah Allah karena takut akan Allah, tidak layak akan cintanya Allah. Tapi barang siapa yang menyembah Allah karena dia mencintai Allah, baru dia layak akan cintanya Allah. Bagaimana bisa tumbuh cinta kalau kita tidak mengenalnya? Ini baru saya uraikan sedikit saja soal tawaf. Bagaimana kalau saya uraikan haji secara umum? Luar biasa. Walillahi 'alan nas hajjul bait. Wajib hukumnya pergi ke Baitullah. Wajib hukumnya berhaji. Pergi ke rumah sejati kita agar kita bisa kembali ke tempat asal kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pergi ke Mekah tidak masuk ke Baitullah. Siapa yang melaksanakan haji masuk ke Baitullah? Enggak ada. Cuman keliling-keliling di luarnya namanya tawaf. Pada setiap kita berkunjung harus masuk ke rumahnya. Saya baru boleh katakan berkunjung ke rumahnya Gus Solehudi. Kalau saya datang ke sini ketemu Gus Solehudi. Kalau tidak ketemu dengan Gus Solehudi, nggak enak. Betul nggak? Jadi yang namanya berkunjung itu harus masuk ke dalamnya. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlakas sita'i wa saif falyabudu robahadal bait. Jangan kau sembah rumah ini, sembahlah yang punya rumah ini. Jelas.
Itu namanya kiblatain. Begitu Allahu Akbar, hadapkan lahir kita kepada Baitullah yang lahir, tapi hadapkan batin kita kepada Dia sang pemilik Baitullah. Di situ baru merasakan kenikmatan sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan di situ akan muncul rasa. Mengalir kita ke sana, ke alam-alam tinggi. Walaqad ra'ahu najratan ukhra indah sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidratil ma yaghsha. Di situ kita merasakan penyatuan di alam kesadaran yang tertinggi, menyatu bersama Allah, dan di situ kita merasakan kenikmatan sholat. Sholat pada tingkat itu dirindukan kehadirannya. Jadi sholat bukan lagi kewajiban, karena datangnya dirindukan. Subhanallah. Kenapa anak-anak kita sulit sholat? Jangan salahkan mereka, karena kita pun gak pernah ngajarin sholat. Jangan-jangan kita pun baru sholat pada tingkat kewajiban, belum sholat pada tingkat rasa yang menumbuhkan kerinduan untuk melaksanakannya. Karena untuk sampai di situ harus haji. Makanya haji baru ingat, setelah ingat baru bisa sholat. Nabi Muhammad mi'raj dulu baru sholat. Tuh, jelas ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanahnya Rasul tentang apa? Liman kana yarjullah. Tentang cara berjumpa dengan Allah. Wal yaumal akhir, di hari berikutnya, setelah hari ini bisa, wa dzakarallaha katsira, baru bisa ingat. Sejak kapan Bapak Ibu ingat sama saya? Sejak melihat saya. Setelah melihat pulang dari sini masih ingat saya. Ingat itu ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Itu ingat yang sah. Bayangkan wiridan kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat itu suatu saat akan lenyap. Yang muncul apa? Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatunya musnah. Yang muncul cuma keindahan wajahnya. Itu luar biasa. Saya besok disuruh pidato di rumahnya Pak Widodo AS. Yang mau dengar pidato saya semua alumni ISQ. Apa tugas saya? Saya ingin menyatakan bahwa Nabi Muhammad langitnya terbuka dan bisa melihat mawar merah sebagaimana yang digambarkan di Quran surat Ar-Rahman tanpa teleskop Hubble. Kenapa? Raga kita diciptakan Allah melampaui teleskop Hubble. Raga kita diciptakan Allah untuk mengetahui siapa sesungguhnya Allah. Maka di dalam satu hadis kunci dikatakan, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku ini dikenali. Maka aku ciptakan manusia agar manusia dapat mengenali aku dengan aku. Disitulah keunggulannya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah digunakan apa tangan ini? Sudah digunakan apa kepala ini? Sudah digunakan apa badan ini? Baru untuk urusan dunia? Kalau hanya untuk itu, ulaika kal an'am. Gak ada beda kita dengan mereka. Selama kita belum tahu siapa sejatinya diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini penting. Kenapa? Ini soal hidup. Ini soal hakikat hidup. Ini soal masa depan rohaniah kita. Hijr Ismail menyembah Allah karena cinta. Ternyata tidak bisa tumbuh sendiri. Dia harus lahir di Hajar Aswad, harus berjalan ke Multajam, harus ketemu dengan pintu Ka'bah, harus mendapatkan kunci pembukanya. Setelah itu masuk ke makam Ibrahim, masuk Hijr Ismail. Puncaknya di mana dia? Dia akan masuk rukun Yaman. Yaman. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Ciri orang yang selamat, kitab amalnya akan diberikan dari sebelah kanan. Kitab amal itu bukan nanti, dan kitab amal dapat kita temukan sekarang bagi mereka yang tahu ilmunya. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitab engkau, cukuplah itu sebagai juru penghitungmu. Tajali, intensitas tajali, terang tidaknya tajali, itu akan dihisab sekarang. Karena apa? Allah mengatakan, fakashafna anka gidoaka babasyaruka liyaumal hadid. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan wajah batinmu sehingga penglihatanmu amat tajam. Kapan hari itu terjadi pada diri kita? Harus terjadi hari ini. Harus terjadi manakala ruh masih ada di dalam badan ini. Kalau ruh belum mengalami apa-apa ketika di dalam badan, gak pernah kasaf, gak akan pernah tumbuh cinta. Sebab cinta hanya lahir dari kasaf. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu.
Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang terpenting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Sudahkah kita bisa melihat kebesarannya pada diri kita? Karena dalam diri kita ada harta karun yang terpendam, yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya cintai, baru setelah dari rukun Yamani kemana? Ke Hajar Aswad lagi. Kalau kita gambar akan berupa lingkaran. Ini namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari satu titik kembali ke titik yang sama. Kalau asal dari satu titik tidak berakhir di titik yang sama, bukan lingkaran. Itu enggak tawaf. Hidup yang tidak tawaf, hidup yang tidak mencerminkan tawaf, tidak akan bisa kembali kepada Allah. Persis seperti yang digambarkan di Quran surat Al-Waqiah 83, 84, 85, 86. Di situ dikatakan, ketika nyawa mau sampai di kerongkongan, saat itu kau melihat, aku lebih dekat kepadamu. Tapi saat itu engkau tidak dapat melihat. Kenapa tidak dapat melihat? Karena jiwa kita terkotori oleh jelaga-jelaga kolbu yang melekat di dalam jiwa. Saya sering ditanya, Ustaz, apa sih penyebab saya takut kematian? Saya jawab gampang. Coba, kita punya anak kecil? Ya, coba anak kecil, mandikan pagi-pagi. Anak kita yang umur 5-6 tahun mandikan pagi-pagi. Setelah itu kasih wangi-wangian. Setelah itu kasih baju yang bagus. Selesai tugas ibu, ke dapur. Itu anak di luar dugaan pergi ke mematang sawah. Dia main becek-becekan di sawah, di kolam. Saking demikian asik dia main becek-becekan. Apa yang terjadi? Matahari sudah mau tenggelam, dia baru sadar kalau waktu mainnya telah habis. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Apakah ini anak berani atau takut pulang ke rumah? Berani atau takut? Kenapa takut? Asalnya bersih, bajunya jadi kotor. Asalnya wangi, jadi bau. Maka pulang ke rumah jadi takut. Itulah anak kecil, itu adalah diri kita. Terlahir ke dunia dalam keadaan suci. Terlahir ke dunia dalam keadaan wangi. Di dunianya main becek-becekan. Di kantor main becek-becekan. Dengan tetangga main becek-becekan. Subhanallah. Ngurus haji main becek-becekan. Di departemen agama main becek-becekan. Di departemen pendidikan nasional main becek-becekan. Di semua lini main becek-becekan. Ujungnya apa? Begitu kotor jiwa kita. Begitu dipanggil, takut pulang. Itulah yang menyebabkan kita takut mati. Sadarilah, takut mati karena masih melekatnya begitu banyak kotoran di dalam diri kita. Makanya dosa manusia itu, menurut saya, yang saya pelajari dalam Al-Quran, dosa manusia itu tidak banyak ternyata. Cuma satu. Allah menyatakan, Innallaha la yaghfiru aysyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa apapun asal jangan dosa syirik. Kalau ditanya, punya nggak dosa syirik? Pasti jawabannya tidak. Tapi marilah kita selidiki ketika sholat. Allahu Akbar. Kita mengatakan ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Saat itu mulailah keluyuran pikiran kita. Kenapa? Sebab kita tidak bisa mengingat yang seharusnya diingat karena kita belum tajalli. Disitulah pentingnya kholwat supaya tajalli. Tajalli pada nur ala nur, masuk syahadat kita sempurna, sholatnya sempurna. Terus ke sana, insya Allah sholat kita berdampak pada kehidupan kita. Kalau bahasa ilmunya sudah disampaikan oleh Gus Arpati. Kalau saya bahasa premannya. Kalau saya berbicara pakai bahasa pengalamannya saja supaya gampang dicerna, praktis. Ternyata syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Itu sebabnya di Quran dikatakan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin alladzina yadulluna 'ala mulaqu rabbihim. Jadi syarat untuk salat khusyuk mulaqu rabbihim, liqa'a rabbihim. Itu namanya nyunah. Pada siapa? Pada Nabi. Kan Nabi juga ketemu dulu baru nyembah. Kita nyembah terus kagak mau ketemu, ngikuti siapa? Katanya ingin selamat jadi umat Nabi Muhammad. Ikuti dong sunnahnya. Sunnahnya seperti itu. Mari kita lakukan. Ini para santri Baitur Rahmah itu sebetulnya sudah dekat. Tinggal ceklek. Tinggal diceklek dikit. Sampai ke sana.
Semua ayat-ayat Al-Quran sekalipun yang mutasabihat hanya dapat dipahami dengan pengalaman spiritual. Mohon maaf, saya mengajarkan orang-orang yang tidak berbahasa Arab sekalipun, saya mengajarkan orang-orang yang hanya berlatar belakang teknologi sekalipun, 4 bulan kalau mereka itu dibimbing dengan rasa bisa menerjemahkan ayat-ayat mutasabihat. Takwilnya persis seperti yang diceritakan dalam manhaj hadis, padahal dia belum pernah baca hadis. Dan itu sebetulnya simpel, karena agama ternyata sangat simpel kalau kita berguru kepada yang tahu. Wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursyidan. Tapi orang yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai kapanpun tidak akan pernah bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Wa man kana yarjullah waliya. Wa man kana yarjullah, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, fa inna ajalallah la'aj, maka saatnya pasti akan tiba. Jadi syaratnya cuma satu, punya keinginan atau tidak. Kalau punya keinginan pasti saatnya akan tiba. Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Begitu tiba, terbebas dari dosa syirik, maka sholat kita, haji kita, umroh kita luar biasa. Saya baru saja kemarin memimpin umroh 70 orang. Saya ajarkan bagaimana cara untuk merasakan tawaf. Ternyata subhanallah, semuanya tersungkur. Padahal mereka pernah haji ada yang 11 kali. Ada yang pernah umroh 17 kali. Tapi selama ke sana tidak merasakan apa-apa karena tidak mengerti. Ketika saya tanya, mohon maaf, kenapa laki-laki lari? Kenapa perempuan jalan ketika sa'i? Tidak mengerti. Ya pokoknya hukumnya begitu, ya jalanin aja. Subhanallah. Kalau Bapak Ibu baca Quran, ada kata laki-laki, itu yang dimaksud adalah ruh secara hakikat. Kalau ada kata-kata perempuan, yang dimaksud adalah jasmani secara hakikat. Maka ar-rijal qawwamuna 'alan nisa diterjemahkan laki-laki pemimpinnya perempuan. Kasihan dong perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Itu maknanya apa? Sesungguhnya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ruhani itu pemimpinnya jasmani. Siapa yang boleh jadi pemimpin di negeri ini? Orang-orang yang sudah mampu mengangkat ruh pada dirinya sebagai pemimpinnya. Dia berhak jadi pemimpin. Kalau orang sudah dipimpin oleh ruhnya, dia tidak pernah berani bohong. Coba saja. Kalau kita bohong, ada yang menegur dari dalam? Kalau kita berkhianat, ada yang menegur dari dalam? Sesungguhnya teguran itu amat kenceng. Tapi teguran itu nggak pernah kita pedulikan. Makin lama makin sayup-sayup, makin sayup-sayup. Makan tidak ada sama sekali. Ketika kita berbuat maksiat, nggak ada yang negur lagi dari dalam. Itu tanda kolbu kita sudah mati. Nggak ada rasa takut. Berzina saja tidak takut. Nyolong di kantor tidak takut. Korupsi tidak takut. Ini karena bimbingan dari dalamnya sudah tidak ada lagi. God spotnya sudah mati. Titik Tuhannya sudah tidak ada. Aliran-aliran kebijakan sudah tidak ada lagi mengalir ke dalam dirinya. Ini tanda-tanda berbahaya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, sesungguhnya ruh itu pemimpinnya jasmani. Maka aku ciptakan manusia berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan secara hakikat adalah ruhani dan jasmani. Semua kita berpasang-pasangan. Maka ada ayat yang mengatakan wahurun in, di surga disediakan bidadari-bidadari cantik. Untuk siapa? Untuk Bapak? Bukan. Untuk kita semua, untuk ruh kita semua. Surga urusan ruh. Yang ruh tadi adalah laki-laki. Semua laki-laki kembalinya ke surga. Pantas kalau ada hadis yang mengatakan penghuni neraka kebanyakan perempuan. Sekarang ngerti, perempuan yang dimaksud bukan ibu-ibu. Tapi perempuan yang dimaksud adalah jasmani. Di neraka itu banyak penghuninya adalah perempuan. Artinya apa? Penghuni neraka adalah mereka-mereka yang di dalam hidupnya hanya mengedepankan urusan-urusan jasmani. Baik bapak maupun ibu. Itu namanya pemahaman universal. Islam sangat luar biasa. Islam sangat universal. Islam itu tidak universal. Mana kita beragama cuma syariatnya saja. Tidak pakai thariqat, tidak pakai hakikat. Akibatnya Islam itu nggak ada rasanya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sangat senang kita berbicara. Tapi satu lagi ada yang saya lupa tadi. Kenapa sa'i itu yang lari, laki-laki yang jalan perempuan? Mengerti sekarang? Laki-laki melambangkan ruhani, perempuan melambangkan jasmani. Kalau kita sudah sa'i, namanya sudah janji bahwa urusan ruhani akan kita kedepankan ketimbang urusan jasmani.
layanilah istri kita yang pertama ini. Kasihan sering kita sakiti. Dia adalah ruh kita, dia adalah jiwa kita. Dia ingin mendapatkan makanan sebagaimana jasmani kita mendapatkan makanan. Bapak Ibu yang saya cintai, jam berapa sekarang? Jam 12 kurang 5. Alhamdulillah, berarti saya sudah berbicara lebih dari 1,5 jam. Capek nggak, Pak? Capek nggak, Bu? Yang duduk nggak capek. Yang capek sih yang diri, dia ngomong. Capek. Tapi insya Allah ini cuma sekedar membuka pikiran kita. Bahwa ternyata agama itu simpel. Kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Mari kita pindahkan, kalau hari ini kita tidak tahu dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, rubahlah menjadi tidak tahu. Tapi saya tahu bahwa saya tidak tahu. Hanya dalam waktu hitungan bulan kita akan menjadi orang yang tahu, dan saya tahu bahwa saya tahu. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan saya. Marilah kita tundukkan keakuan kita, tundukkan ego kita, tundukkan ketamakan kita, kesombongan kita, keserakahan kita. Sekali-kali pejamkanlah mata ini. Hentikan segala aliran-aliran duniawi yang sampai ke mata ini. Biarkanlah kalbu kita hanya diisi oleh Dia, Allah yang Maha Pencemburu. Biarkanlah kalbu kita hanya untuk Dia. Izinkan Dia mengisi seluruh relung-relung kalbu di dalam jiwa kita ini. Mari kita awali munajat ini dengan menyadari betapa banyaknya kesalahan kita di dalam hidup ini. Dengan istighfar. Ikuti saya, lakukan, ucapkan istighfar ini dengan sepenuh hati. Dan tujukan istighfar ini untuk minta ampun atas segala kesalahan-kesalahan kita di dalam hidup ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dzunub. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rabbana, demikian panjang perjalanan hidupku. Entah sudah seperberapanya waktu yang telah aku habiskan untuk menjalani kehidupan ini, ya Rabb. Tapi kami merasa jiwa ini begitu kering. Kami merasa jiwa ini begitu sepi, ya Rabb. Kami sangat rindu denganmu, ya Rabb. Tumbuhkanlah cinta kami kepadamu, ya Rabb. Tumbuhkanlah cinta kami kepada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu, ya Rabb. Tumbuhkanlah cinta kami kepada ilmu dan amal yang dapat mengantarkan kami akan cintamu, ya Rabb. Ya Rabbana, kami sadari betapa banyak waktu yang telah kami habiskan untuk melayani hawa nafsu kami, ya. Betapa banyak waktu yang telah kami habiskan untuk melayani keinginan-keinginan kami, ya. Sehingga kami menjadi orang-orang yang lalai kepadamu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang jatuh cinta pada dunia ini melebihi cinta kami kepadamu, ya Rabb. Demikian cintanya kami kepada dunia ini, ya Allah. Terkadang kami sering menuhankan hawa nafsu yang ada pada diri kami ketimbang menuhankan Engkau, ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan kami, ya Allah.
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa sallim Allah tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabati ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultani. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa biqurbika wa ma'rifataka. Ya Allah, ya Rabbana, hanya Engkaulah tujuan kami. Hanya ridho-Mu yang kami cari, ya Rabb. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mencintai-Mu dan dicintai-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa berlari cepat menggapai-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbana, kami berkumpul di tempat-Mu yang mulia ini dalam rangka tasyakur bin ni'mat